Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, mateng para alim, para kiai, para ibu nyai, dan sah gitu ajeng-ajeng fatwa saha maidhahipun mateng para sesepuh ini sepuh majelis wakil cabang NU Kecamatan Pagu yang kula mulyakaken sedaya. Hadirin hadirat dan permisal semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syihah wal afiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak beliau sehingga kita betul-betul diakui menjadi umatnya dan akhirnya kita semua berhak mendapat syafaahnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mau mencoba menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya ini nanti erat hubungannya dengan niat di hati kita masing-masing di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik ataupun yang jelek, semuanya nanti akan erat hubungannya dengan hadis yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pernah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa perumpamaan umat ini diibaratkan 4 orang. Masalu hadil ummati kamasali arba'ati nafar. Perumpamaan umat ini diibaratkan seperti 4 golongan. Yang pertama ada rojulun atahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu dan diberi pula harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diberi harta ini adalah orang yang mempunyai ilmu, sehingga fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malhi yunfiqu fi haqqihi. Dia menggunakan hartanya ini dengan keilmuannya sehingga harta ini dibelanjakan kepada yang semestinya. Ini karena yang diberi ini adalah rojul yang diberi ilmu dan diberi juga harta. Nah, kemudian karena punya ilmu, ini disampaikan hartanya itu disalurkan kepada sesuai dengan peruntukannya. Kemudian warojulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beda, kalau yang tadi ada ilmunya dan ada hartanya, yang ini hanya dikasih ilmu saja tapi dia tidak mempunyai harta. Fahuwa yaqulu law kana li misla hadza amiltu fi misal ladzi ya'mal. Kemudian orang yang punya ilmu ini tapi tidak diberi harta, dia di dalam hatinya itu mengatakan bahwa andaikan saya punya harta seperti orang ini, tentu akan aku lakukan sama seperti orang ini. Aku infakkan kepada
hal-hal yang semestinya. Akan kubelanjakan hartaku seperti orang yang punya harta dan ilmu tadi. Itu artinya mantap, yakin seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawaun. Dua orang ini dalam segi pahala, ini kedua-duanya sama persis. Yang satunya berilmu dan berharta, kemudian diinfakkan kepada sesuai peruntukannya. Yang satunya berilmu tapi tidak punya harta. Tapi dia karena punya ilmu, dia mempunyai azam, mempunyai tekad yang kuat bahwa nanti seandainya dia mempunyai harta seperti orang itu tadi, dia akan menginfakkan seperti dia sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya kedua orang ini menurut Rasulullah fil ajri sawaun. Dalam pahala keduanya ini sama persis. Yang nggak punya harta dengan yang punya harta pahalanya sama persis. Nah, kalau dilihat dari sini sepertinya tidak masalah kan, antara orang yang punya harta dan tidak itu sepertinya tidak masalah dalam hal untuk mendapat meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sama saja, yang penting kita punya ilmunya, begitu. Nah, kedua-duanya ini pahalanya sama. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa ini masalah hadil ummah itu kamasali arba'ati nafar. Nafar yang kedua berikutnya adalah rojulun atau malan walam yu'tihi ilman. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang oleh Allah itu diberi harta tapi dia tidak diberi ilmu. Hartanya melimpah, hartanya banyak tapi tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Yahbatu fi malihi yunfiku fi ghairi haqqi. Dia gegabah, dia sembrono dalam menggunakan hartanya, tidak, sehingga dia karena tidak punya ilmu sehingga diinfakkan kepada hal yang tidak sesuai dengan semestinya. Diinfakkan kepada untuk kemaksiatan, untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ini karena dia punya banyak harta tapi dia tidak punya ilmu. Ini nafar yang ketiga. Kemudian nafar yang selanjutnya adalah orang yang mempunyai harta dan tidak mempunyai ilmu ini akhirnya dia juga berucap bukan berucap, dia menggunakan hartanya tidak sesuai peruntukan. Kemudian nafar yang berikutnya itu adalah rajulun lam yu'tihillahu ilman wala malan. Seorang laki-laki yang oleh Allah itu tidak dikasih ilmu, juga tidak dikasih harta. Nah ini melas banget ini, gak duwe ilmu, yo gak duwe harta. Tapi dia di dalam hatinya itu mantap yakin, krono gak duwe ilmu, mantap wah aku umpama duwe duit koyo wong kuwi, aku ya mesti tak saingi. Nek umpamane biasanin coro enek acara nanggap mayang, nanggap orkes dan lain sebagainya, yo aku melok-melok ngono kuwi. Nah, nafar yang inilah dia ikut-ikutan kepada orang yang tidak punya ilmu tadi, banyak amalnya tadi, banyak hartanya, tapi dia tidak punya dan dia tidak punya ilmu juga, tidak punya harta, akhirnya dalam hatinya tapi mantep muni. Kalau aku punya harta seperti dia, aku akan mengikutinya, aku akan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, inilah menurut Rasulullah dua orang ini wahuma fil wizri sawaun. Dalam hal dosanya, dalam hal mendapatkan dosa, dua orang ini sama. Jadi dari hadis ini, empat nafar ini, nafar yang dua yang pertama dengan dua yang terakhir, ini sama-sama, kalau dua yang pertama ini dua-duanya mendapatkan pahala persis, walaupun yang satunya punya harta, yang satunya tidak, ya, tapi dua-duanya punya ilmu. Kemudian yang ketiga dan keempat, dua-duanya tidak punya ilmu, yang satunya punya harta, yang satunya tidak. Tapi ini kedua-duanya ini mendapatkan dosa yang sama, karena apa? Ini di dalam hatinya orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya amal ini, hatinya mantap, nanti kalau punya harta akan ikut seperti jejaknya orang yang tidak punya ilmu dan hartanya banyak tadi.
Nah, dari berawal dari hadis inilah maksud saya akan menyampaikan kenapa mereka berdua ini pahalanya kok sama. Kemudian yang nafar ketiga dan empat ini kenapa mereka berdua ini dosanya kok sama.